Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. IHSG awal pekan ditutup menguat ke level 6.668. Untuk membahas prospek sepekan, kita telah bersama Herdi Tia Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Ya, Mas Didi, terima kasih sudah bergabung di Closing Market. Kita lihat hari ini IHSG menguat 0,38, hampir menyentuh angka rekor 6.700 begitu ya. Nah, ini Anda melihatnya apa sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, sebenarnya kalau dari sentimen memang kita lihat dari pergerakan bursa global ya, khususnya bursa Amerika yang cenderung bergerak positif karena memang ada rilis data retail dari Amerika Serikat itu yang menguat atau meningkat sebesar 0,7%. Dan di samping itu juga memang secara inflow ya, capital inflow dari foreign ini hari ini masuk cukup banyak sebesar kurang lebih 1T, ditambah dengan indikator teknikal yang masih mendukung untuk adanya penguatan di IHSG, paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 6.700 terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Ya, kalau secara teknikal seperti apa penjelasannya, Mas Didit? Ya, memang secara teknikal saat ini penguatan IHSG memang masih dapat untuk bergerak menguat lagi gitu ya untuk pergerakannya. Namun demikian bagi para investor hal ini cukup diwaspadai karena memang kami memperkirakan penguatan IHSG sudah terlampau terbatas gitu ya, agak cukup terbatas. Paling tidak nanti untuk menguji di area 6.700 karena kami melihat kecenderungannya ini masih agak rawan terkoreksi, paling tidak nanti ke levelnya di 6.600 hingga ke 6.500 untuk level koreksi terdekatnya, seperti itu. Oke, artinya masih di area konsolidasi ya begitu ya. Oke, terkait dengan sentimen domestik sendiri, ada yang mengatakan bahwa kinerja untuk pengendalian pandemi COVID ini sudah cukup baik sehingga bisa mempengaruhi kinerja dari IHSG sendiri. Seperti apa kalau menurut Anda, Mas Didit? Ya, memang kalau kita lihat akhir-akhir ini pengendalian COVID ini sungguh cukup baik gitu ya dari pemerintah sendiri. Dan hal ini juga direspon cukup baik juga dari rilis data ekonomi kita di akhir-akhir ini yang terbilang cukup baik seperti itu. Dan nanti ke depannya kita melihat akan adanya rilis untuk suku bunga BI atau BI rate yang secara konsensus ini nanti nampaknya masih stabil di level 3,5 seperti itu. Nah, untuk bisa tembus ke level 6.700, prediksi Anda apakah bisa di pekan ini atau masih di tahap konsolidasi untuk 6.600 ini? Oke, kami melihat di pekan ini memang untuk mencapai ke level 6.700 masih cukup mungkin ya. Namun demikian untuk menembus secara agresif kami melihat kecenderungannya ini mungkin tidak di pekan ini. Karena kalau kita melihat memang kita balik lagi ya untuk return IHSG sendiri selama 5-10 tahun ke belakang. Memang di bulan Oktober ini cukup baik, di mana return IHSG kalau di 10 tahun bisa kita cermati ini sebesar 2,4% sendiri. Nah, mungkin di Oktober ini, di bulan Oktober ini memang mungkin 67 sampai 6710 mungkin ini bisa akan diuji terlebih dahulu. Namun demikian nanti di bulan November yang kecenderungannya returnnya agak lebih kecil dibandingkan di bulan Oktober. Nah, disinilah investor pun harus mewaspadai, ditambah dari The Fed sendiri sudah akan dimulai akan adanya tapering di bulan November ya, hingga di pertengahan Desember kalau tidak salah, seperti itu. Oke, dengan kondisi bahwa IHSG akan diproyeksi menembus 6.700, apa yang rekomendasi Anda terhadap para investor, kira-kira emiten dan saham apa yang bisa dicermati dan dikoleksi? Oke, untuk pergerakan IHSG sendiri tentunya ini akan didorong oleh beberapa sektor ya, khususnya seperti di sektor finansial atau perbankan. Nah, ini nanti para investor bisa untuk melirik atau mencermati saham-saham perbankan blue chip seperti BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri seperti itu. Ditambah perbankan lain seperti BRIS dan Agro yang cukup menarik secara teknikal. Ini masih cukup baik untuk menguat seperti itu. Ya, kemudian yang kedua dari sektor consumer ya, khususnya retail consumer, ini juga cukup menarik, terlebih pergerakannya secara teknikal seperti Akses dan Era bisa dicermati oleh para investor sendiri begitu.
Ya, untuk saham BNI sendiri kan saat ini sedang melesat begitu. Apakah ini masih akan terus menaik secara teknikal? Apakah memang sudah berada di level resisten atau masih akan terus breakout begitu? Oke, kalau kita cermati memang sampai saat ini sudah break dari level resistennya ya untuk saham BNI sendiri. Ada kecenderungan memang nanti untuk BNI akan menguji ke level 7625 sampai 7650 karena kita di situ melihat adanya gap yang mungkin akan ditutup ya oleh BNI sendiri seperti itu. Mhm. Kemudian ada isu juga bahwa kenaikan saham BNI ini karena memang akan mengakuisisi bank-bank kecil begitu. Anda melihat apakah aksi korporasi ini menjadi salah satu sentimen positif bagi BNI? Ya, mungkin ini bisa jadi salah satu sentimen positif ya, di mana memang perbankan yang besar-besar pun akhir-akhir ini juga mengakuisisi perbankan-perbankan kecil untuk mendigitalisasi dari sisi perbankan mereka sendiri. Nah, ini juga salah satunya menjadi sisi positif, ditambah nanti untuk perbankan yang akan diakuisisi apabila memang sudah TBK ini juga menjadi sisi positif untuk penguatan dari perbankan tersebut, begitu Mas. Oke. Di pertambangan, Anda melihat sektor pertambangan ini ada krisis listrik, krisis energi di global, khususnya di Tiongkok. Ini dikabarkan justru menjadi keuntungan di sektor pertambangan. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau memang untuk krisis energi sendiri yang terjadi di Eropa dan di Tiongkok sendiri, ini juga menguntungkan untuk harga komoditas batu bara seperti itu ya. Dan kami melihat memang untuk harga komoditas batu bara sendiri ini memang agak tertekan di akhir-akhir ini, dan namun demikian nanti kita bisa cermati untuk level berikutnya apabila mampu menembus resisten di harga tertingginya waktu lalu, maka tidak menutup kemungkinan harga batu bara pun bisa melonjak seperti itu. Dan ini nanti akan mempengaruhi emiten-emiten yang sudah TBK di bursa efek sendiri, khususnya di pertambangan batu bara, begitu. Ya, bagaimana dengan komoditas nikel? Saham-saham dengan underlying pertambangan nikel? Oke, kalau untuk komoditas nikel, secara teknikal kami melihat memang masih untuk berpeluang menguat, misalnya seperti Inco begitu ya, di mana Inco ini mungkin akan menguji ke levelnya di area 5.300 hingga ke 5.600, ditambah dengan untuk Antam sendiri ini cukup menarik, di mana mungkin akan menguji ke area 2.600 hingga 2.800. Namun demikian tetap untuk para investor harus mewaspadai harga komoditas ke depannya, ditambah dengan level-level support yang mungkin terjadi di emiten-emiten seperti Antam dan Inco seperti itu. Iya, kemudian ini ada wacana juga dari anak usaha Telkom, BUMN Telkom yang rencananya Miratel ya, yang akan juga melantai di bursa saham, mengikuti jejaknya Buka. Apakah ada potensi nanti ke depan Miratel ini akan mengikuti bursa sebagai salah satu yang terbesar juga? Ya, kalau untuk potensi IPO sendiri untuk anak usaha Telkom Miratel seperti ini kami melihat memang adanya potensi untuk melonjak ya harganya di bursa. Namun demikian nanti kita juga harus melihat untuk kinerja dari Miratel sendiri, dan nanti bagaimana antusias dari para investor untuk membeli saham dari Miratel ini sendiri, begitu. Ya, tapi secara fundamental Anda melihat seperti apa perusahaan Miratel ini? Kalau untuk Miratel sendiri memang sebenarnya cukup baik ya di perusahaan telekomunikasi ya, terlebih dia kan anak usaha Telkom sendiri, dan di kedepannya diharapkan untuk kinerja Miratel sendiri ini masih positif karena ditambahnya dengan memang pandemi ini yang mungkin masih ada yang masih WFA ataupun WFO, dan dimungkinkan ini akan memperkuat dari sisi kinerja sektor telekomunikasi, begitu. Oke, ya Mas Didit, para investor saat ini banyak juga yang menantikan seperti apa nanti hasil dari rapat dengar rapat atau RDG dari Bank Indonesia. Nah, Anda kira-kira memproyeksikan atau ekspektasi dari para pelaku pasar sendiri seperti apa dari hasil RDG ini? Oke, kalau dari hasil RDG BI sendiri memang secara konsensus ini kecenderungannya masih akan tetap ya atau stabil di angka 3,5. Dan kami melihat memang untuk hasil RDG ini tidak terlalu besar atau signifikan pengaruhnya terhadap IHSG sendiri.
karena memang kita masih melihat adanya titik stabil untuk suku bunga BI sendiri, begitu. Baik, seperti apa menurut Anda tren rotasi saham di IHSG hingga pekan depan, Mas Didit? Oke, untuk pekan depan mungkin dapat mencermati rotasi sektor di IHSG seperti untuk basic industri ya. Basic industri cukup menarik saat ini untuk dicermati seperti saham dari emiten-emiten semen, kemudian dari seperti SMGR, INTP, SMBR, kemudian dari INKP dan Tekim begitu ya. Ditambah dengan sektor consumer, khususnya sektor-sektor retail seperti MAPI, ERA, dan S Hardware itu cukup menarik untuk dicermati bagi para investor seperti itu. Terkait dengan aksi investor asing, seperti apa Anda melihat arah dari strategi investor asing di IHSG kita? Ya, kami melihat banyaknya atau besarnya inflow asing yang masuk ke IHSG ini sebenarnya juga menguntungkan bagi investor domestik ya, khususnya memang ini juga mengerek atau memperkuat pergerakan IHSG untuk naik kembali seperti itu. Namun demikian tetap harus diwaspadai karena memang meskipun inflow asing ini cukup besar di IHSG, secara teknikal pun tadi seperti yang saya katakan di depan, memang untuk IHSG masih ada kemungkinan untuk menguji 6.700. Namun demikian ini agak cukup rawan terkoreksi paling tidak ke 65 hingga ke 6.600 begitu. Oke, Mas Didi, terakhir tadi Anda mengatakan untuk bisa tembus ke rekor 6.700 ini kayaknya tidak di pekan ini begitu ya. Nah, kira-kira besok seperti apa proyeksi Anda terkait dengan kinerja IHSG? Oke, untuk besok kami memperkirakan memang kinerja IHSG atau pergerakan IHSG ini masih cenderung menguat ya. Dapat kita cermati dari sisi volume, ini masih meningkat dan cukup mendukung untuk pergerakan IHSG. Pun menguat pun nanti ini akan menguji paling tidak ke levelnya di 6680 gitu ya, 6680, 6670 seperti itu. Namun demikian tetap waspadai adanya potensi koreksi apabila nanti IHSG bergerak terkoreksi di bawah area 6570 seperti itu. Oke, saran Anda terhadap para investor seperti apa? Apakah bisa melakukan profit taking atau seperti apa? Ya, akan lebih baik kalau di masa-masa seperti ini profit taking terlebih dahulu dan akan cenderung untuk trading cepat dulu ya dalam waktu jangka pendek terlebih dahulu. Karena kita mencermati nanti di bulan November ini kejadiannya seperti apa, karena secara return di 5-10 tahun kebelakang memang ini lebih turun dibandingkan bulan Oktober dan Desember seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Didit sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Selamat kembali beraktivitas. Ya, pemirsa,